Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai anemia defisiensi besi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Elsa dan juga masih disampaikan oleh Dr. Bella ya. Tapi sebelum lanjut, jawab dulu pertanyaan yang tadi Dok mengenai ini untuk pemberian atau mengonsumsi obat penambah darah yang diberikan dari tenaga kesehatan secara gratis waktu itu Dok di sekolah saya mendapatkan itu. Nah, itu apakah minum itu setelah kita cek dulu HB kita berapa, kurang atau enggak, atau saat HB kita normal pun kita boleh mengonsumsinya? Dok. Iya, jadi sebenarnya fungsi yang diberikan tablet tambah darah itu adalah untuk pencegahan dari anemia sendiri ya. Dan anemia itu sendiri dikasih si tablet tambah darah itu untuk mencegahannya aja gitu. Jadi kenapa nggak perlu nih dicek HB-nya gitu. Jadi HB-nya itu nggak perlu dicek, tetap minum tablet tambah darah aja gitu. Dan juga kenapa langsung dikasih aja tanpa harus dicek HB itu karena tadi tingginya prevalensi dari anemia pada remaja gitu ya, terutama remaja wanita yang kan tadi ada faktor-faktor dia lebih banyak asupan gizinya kurang, dietnya kurang, terus juga ada perdarahan yang setiap bulannya dialami sama remaja wanita gitu. Jadi emang penting, dan tablet tambah darah itu adalah sebagai intake-nya, membantu untuk memberikan cadangan zat besi di dalam tubuh seperti itu. Jadi walaupun nggak dicek HB nggak apa-apa, tetap diminum. Baik, terima kasih dokter. Mungkin bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjut ya. Ini tadi ya. Nah, sekarang tata laksananya gimana gitu. Nah, terapinya yang paling penting dari anemia defisiensi besi itu adalah cari penyebabnya. Ya, karena kalau misalnya memang HB-nya itu udah sampai turun sekali, itu darah harus diganti sama darah juga. Ya, biasanya transfusi nanti pada kalau misalnya HB-nya udah sangat-sangat turun, itu bisa harus ditambahin yang namanya HB juga. Ya, terus preparat Fe itu nanti yang tadi ada suplemen-suplemen Fe yang dalam kandungannya itu ada preparat besinya, terus juga ada pemberian terapi Fe ini juga minimal selama 3 bulan. Jadi kalau misalnya sudah diberikan atau sudah terdiagnosis anemia defisiensi besi, maka nanti biasanya itu terapinya itu selama 3 bulan. Nah, 3 bulannya itu nanti pertama kita mulai dulu nih terapi Fe-nya gitu ya, sesuai dengan dosisnya. Terus lanjut itu 1 bulan nanti kita lihat ada respon nggak nih kalau dikasih tablet besinya tadi gitu. Terus kalau misalnya ada respon, dikatakan ada respon jika HB-nya tuh naik. Tadinya misalnya cuma 8 atau 10 ya, 10 terus naik jadi +2 gitu. Itu kan ada respon nih dikasihin si tablet tambah darah. Terus nanti dievaluasi lagi, minum lagi selama 2 bulan kedua, baru nanti dievaluasi di bulan ketiga gitu. Biasanya emang harus dievaluasi. Jadi untuk terapinya itu harus dengan evaluasi juga pemantauan HB ya. Nah, ini komplikasi anemia ya. Kenapa penting nih kita bahas anemia? Karena dia tuh punya komplikasi dari awal kelahiran anak-anak dan juga pada ibu-ibu hamil ya. Nah, untuk anak-anak yang awal kelahiran, kalau dia emang udah dasar anemia, itu bisa membuat gangguan pertumbuhan dari fisik anaknya yang tadi kayak stunting, anaknya yang sulit konsentrasi, perkembangan dan pertumbuhannya terganggu seperti itu. Terus jadi imunnya juga jadi rendah gitu. Terus untuk anak-anak usia yang dini sama ya, intinya itu dia bakal menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nah, terus kalau misal ibu hamil, kenapa ibu hamil banyak selalu dikasih tablet tambah darah? Karena dia pada saat nanti kehamilan dan menuju kelahiran itu penting fungsi dari zat besinya tadi juga seperti itu ya, dan juga hemoglobinnya itu. Karena nanti bisa membuat anaknya itu jadi persalinan preterm, jadi hamil prematur gitu anaknya. Terus preeklamsi ya. Waktu hamil tekanan darahnya tinggi, itu bisa juga. Terus adanya gangguan kognitif dan juga emosi pada postpartum. Jadi setelah ibunya melahirkan ada gangguan emosi, itu juga bisa. Dan
membuat sampai kematian ibu. Kalau misalnya HB-nya waktu melahirkan itu memang benar-benar kurang gitu ya. Gitu. Nah, ini untuk pencegahan anemia defisiensi besi sendiri. Jadi untuk rekomendasi dari IDAI-nya, dari Ikatan Dokter Anak ya, untuk anak-anak yang bayi, terus balita, sama usia sekolah sampai remaja, itu memang ada lama pemberiannya. Misalnya yang pada anak-anak yang lebih dari 5 sampai 12 tahun nih yang paling sering ya, usia-usia sekolah, itu biasanya pemberiannya itu 2 kali per minggu selama 3 bulan berturut-turut. Jadi nanti dikasih tablet besi ya dengan dosis 1 mg, itu nanti ada tablet besinya yang dikasih, itu 2 kali seminggu minumnya selama 3 bulan berturut-turut. Sedangkan pada anak-anak remaja yang umurnya 12 sampai 18 itu juga sama, 2 kali seminggu selama 3 bulan. Gitu, baru nanti dievaluasi lagi HB-nya udah naik atau belum, kayak gitu ya. Dan ini kan untuk mencegah nih, jadi nggak perlu harus cek HB, sebenarnya udah harus pada usia-usia yang krusial kayak gini emang harus minum gitu ya, si tablet tambah darahnya tadi. Oh, jadi ini untuk pencegahannya itu per hari, berarti memang setiap hari ya dok ya? 2 kali per minggu, tergantung umurnya tadi minumnya. Terus, nah ini yang paling penting ya, makanan apa sih yang sebenarnya banyak mengandung zat besi ya. Jadi untuk ibu-ibu yang ada di rumah, yang anaknya ini bagus nggak ya buat nambahin HB-nya, bagus nggak ya untuk nambahin zat besinya. Jadi makanan zat besi hem ya, yang bersumber dari makanan itu yang paling banyak itu adalah dari hewani. Termasuklah dia itu kerang, terus juga hati ayam, itu kan mudah ya didapatkan ya. Hati ayam, hati sapi, telur, dan ikan. Yang banyak banget itu sumber protein sebenarnya dari sana juga. Terus kalau misalnya sayur-sayuran apa nih kalau dari pangan? Sayur-sayuran yang warnanya hijau ya, itu banyak banget zat besinya. Apalagi kayak contohnya itu bayam. Terus juga brokoli, daun singkong gitu ya. Dan kacang-kacangan itu kan juga banyak mengandung protein dan juga zat besi gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat dari sayur-sayuran yang hijau kayak sawi gitu juga hijau ya. Terus juga bayam, itu yang paling banyak ini makan bayam nih biar zat besinya meningkat, memang benar ya. Terus untuk ini juga ada sumber-sumber makanan ya yang banyak, itu ada oncom ya, terus juga daging sapi, daging merah ya, daging merah, terus hati sapi. Jadi hati-hatian itu hati ayam, hati sapi itu juga bagus untuk meningkatkan zat besinya gitu. Sorry. Terus selanjutnya, nah ini ya, si tablet, tadi kan kita akan ngebahas tentang tablet tambah darah ya kan. Nah, tablet tambah darah itu pemberiannya akan lebih efektif jika gimana gitu. Yang pertama, tablet tambah darah itu dikonsumsinya setelah makan. Jadi pada saat perutnya tidak kosong ya. Atau malam sebelum tidur untuk mengurangi gejala nyeri atau perih di ulu hati. Karena memang efek sampingnya biasanya minum tablet tambah darah itu adalah mual. Biasanya ya, makanya makan dulu baru minum tablet tambah darah untuk mengurangi rasa mualnya itu. Terus yang kedua, menerapkan asupan makanan bergizi seimbang yang kayak zat besi tadi ya, kayak daging-dagingan, protein hewani, unggas, buah-buahan, dan yang mengandung vitamin C seperti jeruk dan juga tomat untuk meningkatkan penyerapan. Jadi zat besi ini juga penyerapan di dalam tubuh itu akan meningkat jika dikonsumsinya itu bersamaan dengan vitamin C kayak jeruk dan juga tomat seperti itu. Dan disarankan untuk minum tablet tambah darahnya itu dengan air putih ya, jangan pakai teh, jangan pakai susu ya. Dan apa yang harus dihindari pada saat kita mengkonsumsi TTD tadi? Yang pertama adalah teh dan kopi. Kenapa? Karena dalam teh sama kopi ini dia punya yang namanya senyawa fitat itu sendiri ya. Senyawa fitat itulah yang dapat menyebabkan mengikat zat besi. Jadi sehingga zat besinya itu nggak bisa digunakan untuk membentuk HB gitu ya. Jadi percuma aja kalau kita minum tablet tambah darah pakai kopi atau pakai teh gitu, karena nggak ada yang terikat nih zat besinya gitu. Terus jangan juga bersamaan minum tablet tambah darah dengan tablet kalsium
ya, atau namanya kalak. Biasanya suka tuh kalau misalnya pada nyeri-nyeri sendi ada dikasih tablet kalsium, nah itu jangan digabungkan ya. Tapi yang kalak yang dosis tinggi ya, karena dapat menghambat penyerapan dari zat besi sama gitu. Terus juga susu hewani itu umumnya mengandung kalsium dalam jumlah yang tinggi sehingga dapat menurunkan penyerapan besi di mukosa usus. Makanya jangan juga bersamaan dengan minum susu pada saat minum tadi TTD tadi ya. Dan juga obat sakit mah yang berfungsi melapisi permukaan lambung sehingga penyerapan zat besi terhambat. Jadi makanya tadi untuk mengurangi rasa mualnya makanlah tablet tambah darah itu setelah makan, karena kalau dia dikonsumsi dengan obat sakit mah sama aja mengurangi dari penyerapan zat besi tersebut, seperti itu. Baik. Nah, terus informasi pentingnya nih, pokoknya nggak boleh ya minum teh, kopi, susu atau kalk itu dalam boleh tapi sebaiknya dijarakin gitu 2 jam sebelum atau sesudah mengkonsumsi gitu. Jadi memang ada batasan. Kalau memang terpaksa sekali nggak ada air putih lagi mau minum susu atau setelah gitu ya? minum tablet tambah darah terus minum susu itu juga sama aja ya. Itu kalau mau minum susu nanti jaraknya 2 jam gitu. Terus itu aja. Oke, pada ibu hamil juga sama ya, disarankan ibu hamil itu 1 jam sesudah makan pada malam hari dan sebelum tidur. Baik. Sudah cukup? Oh ya, ini ya terakhir ya. Ya, Tips boleh. untuk remaja putri hidup sehat bebas anemia. Yang pertama harus makan makanan yang bergizi tadi, protein, buah sayur yang cukup, olahraga. Terus juga minum tablet tambah darah yang mengandung 60 mg elemental. Itu biasanya udah dibagi-bagiin ya di sekolah kalau pada remaja putri. Terus juga cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Baik, terima kasih. Terima kasih Dokter Bella dan juga terima kasih Dokter Elsa untuk ilmunya hari ini. Semoga dokter-dokter ini sehat selalu juga ya. Nah pemirsa, itu tadi informasinya, semoga menambah pengetahuan kita ya bahwa fungsi dari hemoglobin atau sel darah merah ini sangat penting, harus tercukupi di tubuh kita sehingga bisa mendistribusikan oksigen ke seluruh jaringan tubuh kita, sehingga semoga semuanya kita, baik saya maupun pemirsa di rumah, tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih ya pemirsa atas perhatian Anda. Akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.